mengakses gitu nilai kita berapa, berkas kita di mana, itu bisa kita trace semua. Mana kalau tetangga bilang masuk PNS, iya, ngejual tanah yang mana? Lah, Jadi orang tua tuh bilang jual tanah, kagak, anak gue cuma minta modal ini doang, katanya buat fotokopi, udah membawa anak kereta. 가끔은 아프고 조금은 어색해도 한 걸음씩 시작해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ditemenin sama teman aku kantor. Kenalan dulu dong. Nama saya Wisnu Arya Gemilang. Kebetulan saya saat ini kerja di Kementerian Kelautan di Badan Riset Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan. Cuma penempatan saya nggak di Jakarta, tapi di Padang. Nama kantornya Lokal Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir. Oh, cakep. Jadi yang rentan-rentan pesisir itu carinya ke kantor kita berarti. Yang apa? Yang apa? Yang apa? Yang apa? Yang rentan-rentan pesisirnya carinya ke kantor kita. Rentan pesisir itu apa gini maksudnya tuh? Rentan pesisir itu, jadi kerentanan pesisir itu kayak pesisir yang ada bencana itu. Bencana misalnya Oke. abrasi, tsunami, atau banjirop, kayak begitu. Atau majunya garis pantai kayak sedimentasi. Itu kan salah satu kerentanan pesisir juga masuk kategori. Jadi fungsi dari lokal tersebut untuk meminimalisir kerentanan atau kerentanan sudah ada, terus kalian itu tugasnya untuk menjaga biar nggak hilang nih si pantai ini. Jadi tugas dari tupoksi, tugas pokok kantor kita itu kan riset ya. Jadi kita melakukan riset di area kan berarti lokal riset sumber daya dan kerentanan pesisir. Kita melakukan riset di area-area pesisir untuk tidak hanya kerentanan. Jadi sumber daya juga kerentanan gitu. Misalnya kita tahun 2016 kita melakukan penelitian di pesisir utara di Demak, itu kan ada mengalami abrasi ya. Nah, kita di sana melakukan penelitian. Apa penelitian kita? Kita penelitian gimana sih kita dapat menghasilkan suatu hasil riset yang bisa memberikan rekomendasi pelindung pantai yang tepat apa nih untuk mengurangi dampak abrasi dan dari bencana rob. Sedangkan kalau yang penelitian sumber daya, misalnya dalam suatu kawasan sumber daya ada potensi situs arkeologi kapal tenggelam. Nah, di situ kita yang explore, kita melakukan riset dan akhirnya kita kasih rekomendasi ke pemerintah setempat atau pusat untuk dikembangkan sebagai wisata selam seperti itu. Banyak juga ya tupoksinya ya. Ya kalau dipikir-pikir sebenarnya sih banyak, cuma apalagi namanya pantai Indonesia, apalagi Pantura ya, kita sama-sama tahu Pantura itu kan rentan banget pesisirnya abrasi atau rob. Zaman sekarang aja kan lagi in banget tuh di Pantura, lagi keren banget. Pas buka, jurusan yang dibutuhkan adalah teknik geologi, tapi untuk peneliti teknik kelautan. Ya udah, aku coba masukin situ, alhamdulillah. Jadi jujur, kalau orang geologi pasti otaknya tuh ESDM lah, BP Migas, atau kayak Badan Kebencanaan atau vulkanologi. Pokoknya intinya yang kayak gitu-gitu. Cuma kan saya tuh orangnya agak nyeleneh. Coba cari, tiba-tiba loh, kok di Kementerian Kelautan ada jurusan teknik geologi gitu. Pas dibuka, ya udahlah, kita coba aja di sini peruntungan gitu kan. Dan teman-teman tuh nggak ada yang nyangka kalau KKP itu buka geologi karena mikirnya KKP ya ikan kali mikirnya gitu. Kita kan nggak ada yang tahu kalau ternyata ada riset tentang kelautan, bukan tentang perikanannya aja kan gitu. Nah makanya aku coba apply ya di jurusan teknik geologi tapi di Kementerian Kelautan. Kayak gitu. Pas sampai di kantor Padang itu langsung kita tuh ketemu sama peneliti senior, diwawancara bisanya apa, kemampuan softwarenya apa. Berjalan kita baru berapa bulan saya langsung dikasih kepercayaan buat ikut riset bareng sama Perancis, peneliti Paris di seluruh dunia itu naik kapal satu bulan. Penelitian di mana tuh waktu itu? Di pantai barat Sumatera, jadi di depan tuh Samudra Hindia. Kita meneliti tentang patahan yang ada di Sumatera, penyebab tsunami di Sumatera. Lah itu tuh baru masuk langsung mikir kan. Baru masuk. Baru berapa bulan, masih CPNS, baru beberapa bulan si bos nyuruh langsung, ini ada surat ini kamu yang berangkat. Majang baru pertama kali naik kapal laut gitu berbulan-bulan. Baru pertama kali kan naik kapal berbulan-bulan. Ya udahlah, cuma maksudnya inilah awal kepercayaan dikasih sama bos gitu kan. Ya udah berangkat.
Di sana ketemu ya macam-macam background, ada yang geologi, ada yang geofisika, ya mikir kan, oh berarti cocok ya kerjaan. Nah udah kesininya, alhamdulillah geologi tapi ke arah kelautannya kayak gitu sih. Jadi cocok nggak cocok, tambah lagi dulu dapat kesempatan ke Thailand juga, alhamdulillah buat pelatihan tentang ekskavasi kapal tenggelam yang di bawah laut di Thailand tuh, training 1 bulan workshop. 1 bulan. Kebayangkan Wow. di Thailand kan. Tapi kita nggak Tapi berhasil masih baru pelatihan. juga ya padahal ya. Masih baru, hitungannya Masih baru setahun kalau nggak salah. setahun, baru Ya 1 kan? tahun. Dan Rombongan ya berangkat ya? rombongan tuh perwakilan dari setiap instansi. Oh, Jadi gitu. per negara Asia Tenggara perwakilan Indonesia ngewakilin waktu itu 2 orang. Hmm. Kebetulan dari KKP saya, satu lagi dari Kemendikbud. Oh, Jadi gitu. 2 orang doang ngewakilin buat pelatihan workshop di sana. Alhamdulillah dari sana jadi saya belajar, oh ternyata geologi nggak hanya skupnya pertambangan atau perminyakan. Ternyata di dunia kerentanan pesisir atau di arkeologi pun masih berperan. Peran juga ya. Banyak sih, alhamdulillah. Kayak gitu. Wah tuh, bagi yang nanya tuh bisa apa sih kerja di kementerian tuh? Tiba-tiba langsung disuruh ke sana ke sini ya harus siap ya kayak Iya, gitu ya. benar. Kita nggak bisa milih-milih pekerjaan. Nggak boleh, nggak harus boleh. siap terus kemanapun. Padahal sebenarnya ada kalanya nggak tahu sama Iya, sekali jadi gitu tuh ya. pas sampai pertama kali naik kapal namanya kapal Falcor yang punya Paris, ya saya mau ngapain ya di sini ya, jadi apa gitu ya. Cuma karena kita anak baru, keinginan tahu besar, yang penting intinya kita mau belajar, keinginan tahu besar ya udah. Bahasa Inggris juga masih pas-pasan, cuma modal pede karena orang luar negeri prinsipnya nggak akan pernah memertawakan kita kan, bahasa Inggris kita seperti apa. Yang penting dia paham, kita paham, jalan komunikasi. Di kapal itu saya banyak belajar jadi cara ngamatin seismik seperti apa. Baru tahu maksudnya, secanggih ini ya kita bisa motret bawah laut sampai beribu-ribu kilo Dengan alat yang canggih gitu juga. Dan dikasih kisi-kisi sama dosen, bilang katanya pelajarin aja yang dasar-dasar. Udah coba pelajarin dasar-dasar. Intinya sih nggak akan TKB itu berisi pertanyaan yang sulit gitu. Pasti yang dasar-dasar kita, karena kan yang dasar biasanya malah dilupain gitu. Ya udah, aku tuh belajar dasar-dasar geologi itu apa. Udah bener ternyata keluar semua. Baca-baca lagi Pas baca-baca jadi pas tesnya TKB udah, jadi klik gitu, cepet, nggak waktu belum habis, aku udah selesai kayak gitu. Jadi oh ternyata emang semua yang dasar kayak gitu. Alhamdulillah lancar wawancara. Udah sih nggak ada yang terlalu berarti lagi. Mungkin ciri kalau kita memang udah dipermudah sama Allah tuh, kita tes rangkaian tes tuh ya aman aja gitu. Cuma paling pas saat TKB itu ternyata kereta telat kan, ada trouble. Akhirnya saya tuh dari Bekasi, bayangin tuh ke Bekasi ke kantor KKP naik taksi. Oh, kantor KKP Gambir ya? Gambir sampai ngebut kan, dan walhasil telat 30 menit. Oh, sama telat ya. Terus? Dan diomelin sama orang KKP, dibilang, "Mas, kamu tuh belum jadi PNS, udah telat terus." Ya kan aku nggak tahu kalau ternyata emang ada trouble di kereta, kayak gitu, mendadak keretanya ada anjlok. Ya udah akhirnya dikasih kesempatan, tapi dengan waktu yang singkat, Allah mudah, alhamdulillah. Oh. Gitu. Terus percaya nggak ada orang kalau CPNS itu bisa bayar? Kalau aku sih, kalau di KKP sendiri ya, karena ngalamin pertama kali di KKP, aku nggak percaya. Emang gimana caranya ya? Kita juga mikir Gimana cara bayarnya gitu, karena orang ini kita kan komputer juga tes semua dan online, dan orang bisa mengakses gitu nilai kita berapa, berkas kita di mana, itu bisa kita trace semua. Mana kalau tetangga bilang masuk PNS, iya, ngejual tanah yang mana? lah. Jadi orang tua tuh bilang jual tanah, kagak, anak gua cuma minta modal ini doang, atau buat fotokopi, udah membawa kereta. Udah fotokopian doang. Iya, jadi tuh di KKP kita tuh tes nggak ngeluarin duit buat apapun, malah kita dikasih makan. Dikasih waktu itu ya. Iya, dikasih makan, snack, diperhatiin lah gitu, sampai dikasih tas kan. Nah makanya orang-orang bilang keluar udah pada duit, ya aneh, kayaknya nggak mungkin zaman sekarang ya. Dan sekuritasnya kan tinggi banget. Banget. Orang polisi banyak ya waktu itu ya. Iya, kan? Ingat nggak? diperiksa kita Aku juga. satu-satu, tas tuh diperiksa, pakaian apa, alat tulis diperiksa semua, dan hasil tes itu nggak besok atau nanti, langsung detik keluar itu di juga. layar, kita close, selesai, udah keluar. Jadi impossible ya. Possible menurut aku. Impossible karena harus belajar mau nggak mau ya nggak sih? Belajar dan kembali lagi, misalnya udah belajar ternyata nggak lulus ya, mungkin belum beruntung aja. Atau ada yang lebih baik malahan ya Betul. dibanding di KKP ya kayak gitu. Terus kalau yang Nunu kerjain itu di kerjaannya sekarang itu tuh
apa sih tantangan yang paling seru kalau menurut kamu? Kan masing-masing orang beda-beda dong. Iya. Gitu. Jadi itu tantangan paling seru karena kita riset misalnya kerentanan pesisir nih ya di Demak. Paling seru itu bukan seru ya, menakutkan. Menakutkan. Kadang kita kan harus ngambil sampel itu beda waktu ya. Saat kondisi pasang laut atau surut laut, kondisi pasang laut kan pasti kan ombaknya Masya Allah, pantura yang setinggi-tinggi yang Bukit Teletabis. Apapun di pantai selatan. Ngambil sampel tuh kan ada banyak nggak tahu. Ngambil sampel itu apa? Nah, jadi kita tuh tugasnya kan kita buat ngeriset kerentanan posisi. Kita pengen tahu karakter sedimentasinya, terus arusnya seperti apa. Otomatis kan harus install alat tuh kan di bawah laut. Oke, jadi alatnya kamu taruh di bawah laut. Iya, nyelam kitanya bawa Tinggal. Terus kita ngambil sampel sedimennya. Pakai alat namanya grab sedimen. Jadi itu di grab pakai alat Diambil gini okay. baru. Cuma kan pas lagi ombak tinggi sebukit Teletabis bayangkan gitu. Jadi kalau yang nggak kuat buat sama ombak lo pasti muntah. Terus abis itu kan naruh alat Nyelam itu, terus abis itu ngambil sedimen kayak gitu. Nah kita waktu itu pas sudah sore kan, pas kita mau balik udah maghrib, masih di laut tuh posisi. Tapi suruh. Enggak, tunggu. Ke lautnya kan berarti nggak boleh cetek-cetek doang dong. Agak dalam dong. Enggak kan ke depan, pasang alat minimal 10 meter. Dari pantai, garis pantai. Enggak, kedalaman harus 10 meter. Oh, kedalamannya 10 meter. Jadi kita agak jauh dari garis pantai itu kapal. Oke. Dan Terus kapalnya, yang nyelam kalian sendiri? Iya, kita sendiri. Saya juga. PNS itu nyelam. Ya jadi itu makanya orang-orang anggapnya kan, PNS kerjanya duduk. Oh enggak. Untuk kita enggak. Kita tuh sampai demi menghasilkan suatu kebijakan yang tepat, jadi harus ada riset kan. Nyelam itu nyelam sendiri kita udah dilatih sertifikasi selam kan, aman. Ya udah akhirnya kita tuh waktu pas mau balik ke darat surut. Ya udah, jadi kapal nggak bisa lewat karena ada pulau pasir di tengah-tengah laut, kehalang kan. Terus ombaknya juga pecah, jadi nggak bisa lah, kapalnya takutnya kandas gitu. Akhirnya walhasil kita terambang-ambing di laut sampai jam 9 malam dari jam 6. Dan bos kita udah kayak kewalahan gitu, kita panik gitu, takutnya anak buah saya kemana gitu, pada tenggelam apa di pantai utara gitu kan. Pas nyampe kita akhirnya udah mulai pasang kan, udah tuh kita turun dorong kapal jam 9 malam, bayangin dari jam 6 pagi udah melaut. Astagfirullahaladzim. Dan itu kondisi logistik kita nggak ada, habis. Sedih balik alhamdulillah di darat, udah bos langsung, kalian kemana aja, namanya bos kita cewek, lu kalian kemana aja gini. Iya bu, tadi gini, besok nggak usah lah katanya sampai malam, tapi kita butuh sampel jam segini, udahlah gak gitu. Panik juga sebagai bos ya kan. Cuma kita namanya peneliti, kita nggak mikir macam-macam, bagi kita data itu lebih penting. Karena biar kebijakan nanti kita hasilkan itu tepat, rekomendasi yang kita kasih. Jadi bebannya tuh lebih di situ ya, ya. Karena takutnya kalau kita kasih salah rekomendasi kan ngeri ya, ntar nggak kepake alat-alat nanti yang dikasih negara ke masyarakat. Makanya karena suka miris kalau PNS dikatain, kerja cuma duduk tapi gaji terus gitu. Kan nggak semua seperti itu. Apalagi kementerian teknis. Kementerian teknis, kita kan teknis, maksudnya, ya Allah taruhan nyawa lah itu. Iya banget. Tapi senang, jadi kadang kalau penelitian kita dipakai dan ternyata daerah Brebes tuh salah satunya tuh sekarang alhamdulillah udah nggak banjir, udah nggak abrasi, dikasih hybrid engineering namanya dari bambu gitu sama tanaman mangrove, sekarang malah jadi pesisir wisata, menghasilkan uang. Jadi situ kebahagiaan tersendiri di saat hasil riset kita menghasilkan rekomendasi dan rekomendasi itu memberikan manfaat. Tuh bener-bener ya ampun, penelitian kita bermanfaat ya gitu. Pas kita kembali ke sana, kadang mereka pada telepon, Mas, alhamdulillah sekarang kita udah ada penghasilan gini dan kita udah nggak ada rob lagi. Itu tuh kita tuh, nggak sia-sia ya kita kerja sampai malam gitu menghasilkan data ini, kayak gitu. Makanya dan emang hasil risetnya nyata gitu. Jadi kadang ngelihat orang-orang nanya kan, KKP apa sih kerjanya riset-riset doang, buang-buang duit? Ya enggak. Kita riset memang buang uang. Tapi kita kebijakan itu nggak datang-datang, misalnya pantura dipasang beton, itu nggak langsung dipasang beton. Dari data kita dulu, ini cocoknya pakai beton loh, ini cocoknya pakai hybrid engineering. Nah itu makanya buat teman-teman atau semua masyarakat Indonesia biar tahu juga. Jadi riset itu ada manfaatnya kayak gitu. Oke.
Seru juga sih sebenarnya riset-riset kayak gitu. Terus kalau buat riset sendiri, judul apa arah riset itu kemana itu udah dikasih atau kita mikir sendiri? Jadi setiap itu arah riset itu ada riset yang namanya emang permintaan dari setiap daerah. Misalnya daerah Indramayu minta riset terkait rekomendasi pelindung pantai yang tepat apa. Nah itu ada list-listnya. Kedua, emang ada kebijakan dari kantor kita pengen ngeriset di daerah mana atau usulan kita sendiri. Misalnya kita nyari isu-isu yang lagi tren apa nih terkait pesisir. Oh ternyata di sini nih ada ini fenomena ini, dah kita ajuin riset itu. Nanti diseleksi itu sama profesor-profesor mana yang penelitian untuk bisa dilanjutkan atau tidak kayak gitu. Intinya sih kebanyakan kita menindaklanjuti dari surat-surat permohonan riset kepala daerah. Kayak gitu. Terus berarti semua kepala daerah bisa memohon untuk riset, bermohon ya? Langsung, resmi kan surat kirim ke KP, kita ada masalah latar belakang ini mohon untuk dilakukan kegiatan riset di pesisir ini atau di mana, itu bisa. Bisa cepet ya? Bisa kok. Jadi kalau kita PNS biasa kita dapat gaji dan tunjangan biasa, itu sama satu kementerian. Kita tergantung kelas jabatan berapa, itu menentukan tunjangan. Tetapi khusus peneliti ini ada kelebihan nih. Buat yang mau ingin jadi peneliti, ada kelebihan lagi. Masalah finansial apa itu? Ini sebelum ke finansial, saya bilang dulu. Peneliti itu, senangnya saja peneliti itu di luar finansial, kita tuh dikasih kesempatan buat keliling bahkan seluruh dunia. Nah, itu plus satu gratis. Seluruh Indonesia hampir hatam. Saya padahal di KKP baru berapa tahun. Udah hampir hatam dari ujung Sabang sampai Merauke. Udah pernah diinjakin semua pesisirnya. KKP loh, sampai ke luar negeri pun gratis dan bahkan tadi yang saya cruise itu bahkan dibayarin ya, dibayarin sama orang. Kayak gitu sama orang luar, bukan uang negara loh, dari luar negeri. Nah, ya udah terus untuk gaji, kita memang peneliti itu kan namanya jabatan fungsional. Beda kita sama PNS yang lain. Kita bisa dapat gaji pokok, tunjangan kinerja kan biasa ya, uang makan, nah itu. Kita ada plus lagi, namanya tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional itu misalnya saya baru masuk di diklat peneliti, dapatnya misalnya tunjangan fungsional peneliti pertama itu berapa juta. Terus plusnya lagi, biasanya kalau pegawai PNS yang biasa itu untuk menaikkan golongan kan per 4 tahun sekali ya, secara reguler. Kalau di kita bisa per tahun, selama kita bisa mengumpulkan angka kredit. Angka kreditnya berasal dari kita nerbitin buku, nulis jurnal internasional maupun nasional. Nah, poinnya dihitung setiap tahun. Kalau kita udah mumpuni mencukupi untuk naik grade ke 3B atau 3C, itu langsung per tahun kita boleh mengajukan. Itu bedanya itu. Cepet sih, cuma nggak ada yang instan. Nggak ada. Iya nggak sih? Semua butuh. Peneliti pun banyak juga yang malas-malasan nulis kan. Riset-riset aja. Kalau aku mungkin karena masih muda dan masih single, jadi senangnya nulis, menghasilkan. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan setelah lulus S2 bisa langsung ngajuin berkas-berkas, bisa langsung naik golongan. Jadi teman-teman kadang yang udah lama bisa kalah dengan golongan kita kesalip dan gaji pokok gaji tunjangan pun beda. Grade kita baru masuk aja udah grade berapa. Jadi plus ya jadi peneliti itu. Berarti karena itu kan berhubungan sama fungsional ya. Jadi tapi tenang aja ketika kita daftar semua formasi di CPNS meskipun itu fungsional umum, kita bisa mengajukan untuk impasing ke fungsional tertentu. Mau apapun itu, misalkan nanti kalian ada keahlian nih, aku pengen pindah jabatan jadi fungsional tertentu, misalkan Pranata Humas, tentang kehumasan, tentang kepegawaian juga ada, kayak gitu-gitu. Kalian bisa cari search apa itu yang namanya jabatan fungsional. Tapi itu nanti ketika kalian udah masuk dulu, pokoknya kalian harus tahu passionnya kemana nih, kayak gitu, ya nggak sih? Betul. Akan kan lebih enak ketika kita kerja itu sesuai sama passion. Iya. Ya nggak sih? Bener kan? Nah, itu ada keleluasaan PNS malah dihimbau untuk segera pindah ke fungsional tertentu. Karena ya itu tadi nggak ada yang namanya makan gaji buta. Sekarang kalau makan gaji buta ya udah segitu aja. Iya, benar. Itu pilihan hidup ya kan? Ya kayak gitu sih. Kebetulan udah hampir setahun dapat kesempatan dari kantor untuk lanjutin studi. Jadi sibuknya sekarang lagi tugas belajar aja, jadi nggak kerja. Jadi
sekarang tugas belajarnya di ITS Surabaya, kebetulan ngambil magister teknik lingkungan. Oh, berarti S2 ya. Sekarang Apa sih kementerian itu ngasih tugas belajar dan apa yang kita dapat, meskipun kita nggak nyebutin berapa angkanya, tapi apa aja fasilitas yang didapat dari kantor. Padahal kita kan nggak kantor ya. enggak. Kita posisi kita masih staff, tetapi kita nggak aktif di kantor melakukan tugas seperti biasa. Tugas belajar itu biasanya dari kantor pusat ngasih surat. Enggak, kita ngajuin permohonan tugas belajar di kantor kita ngajuin nih, misal tahun 2019. Terus di kantor pusat ngebales, oh iya nih, silakan kantor ini untuk mengikuti tes nama-nama yang diajukan sebelumnya. Udah waktu itu kebetulan di kantor ngajuin 3 nama tuh. Lah abis itu aku ikut tes ke Jakarta kantor pusat, ikut tes banyak tuh dari eselon mana juga ikut bareng sama kan di KKP, ini ikut KKP. Tes, alhamdulillah di situ kan ngajuin proposal S2 kita apa. Nah, aku milihnya karena KKP butuh yang tentang lingkungan pesisir, makanya aku ngambil tema nanti riset penelitian S2-nya tentang pesisir gitu. Nah, habis itu kan tes aku bikin proposalnya yang sesuai dengan KKP butuhkan. Nah, akhirnya pas waktu lebaran tahun 2019 ya, datang surat keputusan calon penerima beasiswa KKP. Nah, dari 3 orang yang diajuin cuma aku sendiri yang lolos di kantor. Ya. Padahal mah nggak pengen sekolah, Sebenarnya belum pengen. nggak pengen banget, nggak pengen. Karena kan baru di KKP ini tuh baru, maksudnya kasih kesempatan buat temen yang memang usianya juga udah cukup untuk melanjut. Tiba-tiba qadarullah Allah ngasih kesempatan buat S2, cuma si bos bilang ya udah tuh dicoba aja katanya. Maksudnya di bismillah. Ya udah akhirnya langsung ngurus kan. Ya udah ke kampus yang kita tuju. Waktu itu ITS yang ketuju, udah ikut tes, udah diterima di kampusnya, udah kita langsung dapet SK surat keputusan kita tugas belajar, dinonbebaskan dari kerjaan. Kayak begitu ceritanya prosesnya. Interim. Terus kalau tugas belajar terus tetap dapat gaji? Tugas belajar, nah ini nih banyak yang nggak tahu kan tugas belajar di PNS itu seperti apa. Jadi tugas belajar di PNS itu kita tetap dapat gaji pokok full. Uang makan nggak dapat pasti kan, karena kita nggak kerja, nggak kantor. Terus tunjangan kinerja kita dapat tapi dipotong. Kalau nggak salah hampir 50% lah, per harinya tuh 2,5% apa. Intinya di total kalau aku total itu setengah 50% lah dari gaji tunjangan pokok. Tapi kita beasiswa juga dapet uang bulanan, tapi dirapel jadi per semester, langsung dirapel uangnya sebulannya misalnya berapa juta. Intinya sih kalau menurut aku tunjangan jadi nggak kepotong, jadi diganti ke beasiswa. Jadi kita tuh kuliah gratis, terus dapat gaji pokok juga nggak dipotong, tunjangan dipotong, dapat uang bulanan juga beasiswa. Kuliah tapi digaji ya kan? Kuliah tapi digaji, jadi kan intinya itu masa-masa PNS hibernasi lah ya istilahnya, nggak kerja tapi tetap digaji. Cuma kan tetap aja jangan sampai salah kaprah, PNS yang tugas belajar cuma gaji buta, enggak. Kita kan amanahnya suruh kuliah kan, ya udah kita kuliah yang bener, dapat ilmu tepat waktu ya. Harus 2 tahun maksimal kayak gitu sih. Makanya ya alhamdulillah dapat kesempatan buat S2 gratis dari KKP. Iya, nanti untuk S3 pun juga akan banyak juga ya kesempatan ya. Kesempatannya banyak pasti. Banget gitu. Apalagi luar negeri juga banyak ya. Kalau luar negeri malah lebih open. Lebih banyak lagi beasiswanya, lebih besar dibandingkan yang kita kan. Iya. Ya kayak gitu. Pokoknya buat yang masih misalkan S1 atau apa ya jangan khawatir. Nggak usah ada khawatir. beasiswa ya. Banyak. Prajabatan itu adalah masa transisi antara kalian CPNS, apakah kalian layak diangkat menjadi PNS atau ditangguhkan? Betul, ada ditangguhkan seperti itu. Di situ kita selama 40 hari
20 hari di kelas di ya. kelas ya. 20 hari di on class, terus sisanya itu ke Lapangan, ya. Praktek. Kita dipulangin ke masing-masing atau ke lokasi-lokasi praktek untuk mengimplementasikan ilmu yang Iya. kita dapat ya. Habis itu kita balik lagi untuk ujian. Betul. Ya, ujian habis ujian itu nggak main-main ya, ujian yang datang pejabatnya ya, no ya. Jangan langsung Iya nggak sih? kepala kepegawaian ya langsung. Malu kan, gitu kan kalau kita nggak bisa jawab atau paparan kita nggak bagus gitu kan, juga ditanya-tanya juga ya Iya, waktu itu ya. mempertanggungjawabkan laporan lah. Sama kayak ujian ini deh, sidang Sidang skripsi, skripsi. sama ya Sama kayak banget. gitu. Ya itu sama lah kayak itu namanya CPNS. Nah kita itu satu kok golongan sih? Satu gelombang ya. Gelombang namanya. Iya, Gelombang di CPNS. Kita gelombang terakhir nggak sih? 8. Kita terakhir banget. Masa terakhir ya? 8. Gelombang terakhir di CPNS kayak gitu. Berapa orang ya satu kali itu? Ada ya 50 ya. 50 ya? 50 Banyak sih. lumayan banyak pokoknya. Banyak. Jadi CPNS kalau di Kementerian Kelautan itu diklatnya adalah di Balai Sukamandi. Iya, di BL. Subang. Nah kita di situ tidur di situ nggak ada opsi untuk pulang pergi karena kan jauh juga. Jadi ya belajar di situ, tidur, Makan. olahraga, main, makan di situ, makan juga disediain terus ya, kayak gitu. Terus juga banyak ada beberapa fasilitas pelepas penat kali ya. Iya. Oh, Karaoke. nge-gym, Nge-gym, karaoke, karaoke. badminton, bola, Iya, ada. basket gitu-gitu. Tapi hanya boleh dipergunakan setelah jam pelajaran Setelah pastinya selesai. ya kan. Nah, kayak gitu. Terus tempat tidurnya juga ya lumayan ya. AC lagi. Ada AC kayak Heeh. gitu. Ya seperti balai-balai seperti pada umumnya. Kalian bisa nge-search, nanti aku kasih linknya kalau kalian mau lihat di Sukamandi itu kayak gimana. Nanti semua yang CPNS suatu ketika akan ke situ sih. Yang Pasti. KKP ya, buat KKP. KKP ya, KKP. Terus nggak cuma CPNS, ternyata kalau mau jabatan yang naik ya. Oh, naik jabatan intinya Diklat PIM. namanya diklat PIM atau diklat pimpinan. Pimpinan. Dan misalnya dari kita PNS biasa pengen naik ke eselon 4 nih, misal. Itu ada diklat lagi. Jadi teman-teman yang di KKP biasanya mau naik ke eselon 4 itu dari diklat PIM. Di sana itu lebih parah. Kita nggak hanya praktek tapi kita harus menghasilkan suatu terobosan. Oh, gitu. Sistem Inovasi ya. manajemennya seperti apa yang inovasi. Ya. Buat teman-teman yang baru mencoba PNS atau kesekian kalinya untuk daftar jadi PNS, pesan saya sih gini aja, tetap semangat, berjuang dan belajar juga, nggak usah nanya-nanya ntar keluarnya soal seperti apa, itu nggak usah. Tadi juga udah dapat bocoran kan TKB itu seperti apa kayak gitu. Nah terus intinya kalau nanti ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, nggak usah kecil hati. Ternyata mungkin Tuhan punya rencana lain yang lebih baik dibandingkan PNS. Nah ini nih yang pertama di KKP aku masuk tuh aku kan takut ya, oh anak baru itu pasti akan disepelekan, suruh fotokopi gitu kan. Sama Maksudnya kan mindsetnya gitu kan, masuk tuh, duh masuk PNS nanti mungkin bakalan dibabu-babuin, nggak akan jadi peneliti, tapi suruh jadi tukang fotokopi gitu kan. Tapi enggak, ternyata semua tuh salah semua. Sama aku juga kayak langsung ngebut ya lu ya. Iya, langsung salah. Intinya kita anak baru langsung harusnya kita belajar mungkin 1, 2, 3 ini langsung dikasih aljabar. Di kantor kita tuh waktu itu emang kita sangat dibutuhkan kan peneliti, karena itu hanya cuma ada 3 peneliti apa. Udah akhirnya kita di situ tahu nggak, kita baru aja datang itu tahun pertama kita diajak ikut riset, belajar, latihan. Tahun kedua kita udah langsung megang jadi penanggung jawab kegiatan riset satu-satu. Oh ya? Bayangin, dan itu masih posisi CPNS. Oh gitu. Udah dikasih kepercayaan sama bos buat megang satu riset. Bayangin gimana si bos itu atau pemimpin KKP yang ada di KKP itu nggak pernah ngebatasin potensi si staff yang udah masuk KKP. Mereka bisa nilai maksudnya anak ini mampu. Selama anak ini mau belajar dan mau dibimbing sama atasannya, it's okay. Alhamdulillah 5 riset berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Jadi tuh maksudnya bangganya tuh, oh ternyata pemimpin-pemimpin di KKP ini khususnya di lokal aku sendiri itu sangat memperhatikan potensi dan bakat si staffnya, nggak membatasi. Kamu ada yang bilang kata kamu tadi kan cerita ada urut kacang gitu misalnya, yang tua dulu atau yang muda, enggak. Yang tua itu ngebimbing, justru yang muda ini yang mau jadi kita generatornya. Ngebutnya ya.
Udah akhirnya kita kasih kepercayaan, gimana cara kita belajar, dibimbing sama atasan tetap kita dampingin kita sih. Dan selain itu, kita kalau di kantor kita saya sendiri di lokal riset itu, si bos itu selalu, atasan kita selalu kalau ada kegiatan workshop atau apa, dia share langsung ke kita. Nih ada workshop loh di Thailand atau di Amerika, silakan kalian apply ya. Nggak milih-milih. Kita kompetisi sendiri aja langsung. Sama eselon 1 lain berarti sama. Kamu Soalnya juga? di PDS juga kayak gitu. Oke. Jadi ketika ada ini ada short course, ini ada ini langsung di share. Iya, jadi nggak ada yang diam-diam atau dipilih sama atasan, enggak. Malah di punya kita didorong-dorong dong. Didorong-dorong. Siapa yang ikut seminar jadi Sampai atasan tuh sampai kadang ngechat, ayo cepet di apply ininya, kalau sampai dibantu udah nanti bikin ininya esainya ntar aku bantu, sampai segitunya. Jadi itu di KKP itu sangat memotivasi karyawan atau stafnya untuk meningkatkan potensinya. Nggak ada yang dibatasin sama sekali. Aku tuh ngerasa di KKP ini kayak dihargain banget anak baru. Nggak pernah aku tuh ngerasa, oh lu tuh anak baru cuma mau fotokopi, enggak. Jadi teman-teman mungkin yang mau masuk KKP atau instansi lain mudah-mudahan sama seperti KKP, jangan ngerasa takut gitu. Maksudnya intinya pimpinan tuh paham kok kebutuhan kita apa, asal kita jangan rewel. Oh iya benar. Intinya tuh pimpinan tuh paling malas kita, Bu kapan saya ingin, kapan, nggak usah. Pimpinan itu tahu kebutuhan kita tanpa kita ngomong. Makanya kita bersyukur juga ya di KKP ya dengan pimpinan kita. Sampai ada satu lagi nih, Pak, buat info aja buat teman-teman di kantor kita tuh walaupun atau kecil, pimpinan tuh kita suka ngasih ide kan, Bu gimana kalau kita ada kayak English Club gitu. Jadi kita tuh setiap minggu sekali tuh kita presentasi setiap karyawan, entah itu pramubakti, semua presentasi dalam bahasa Inggris. Oh bagus dong. Kita tuh difasilitasin, jadi si bos kita kan alhamdulillah jebolan Australia gitu kan, jadi kan bagus ya was-wasnya dia keliling dunia udah katam dia nih bos. Jadi itu dia yang jadi nanti kita presentasi ini ada saran tadi benerin, oh kamu mau ngomong ini ya, kamu harusnya gini. Jadi nanti kita saat kita keluar negeri kita udah pede. Jadi tanpa les si bos tuh memfasilitasi acara kegiatan kayak gitu loh. Jadi santai gitu, dikemas nggak kayak menakutkan kita di kursus-kursus bahasa Inggris, cuma santai ngobrol dicampur pakai bahasa Indonesia sambil ngemil. Sampai segitunya loh si bos tuh ngelatih biar kita pede presentasi, karena orang riset kan pasti gimana caranya orang yakin sama hasil riset kita kalau kita nggak bisa menyampaikan. Benar, harus menguasai dulu. Betul, tambah lagi kita semua kan berkaitan dengan luar negeri, bahasa Inggris nomor 1. Ya udah si bos tuh benar-benar sangat ngedukung staffnya ataupun yang lainnya buat ikut. Tapi aku udah sedihnya loh. Jadi kayak aku bilang tadi, sebenarnya ada Javung yang bisa kita yang passing ya. Cuma ternyata di direktorat teknis, kan aku di teknis kan, direktorat teknis itu nggak boleh ngambil passing begitu, kecuali aku harus pindah. Dan pasti susah lah kalau harus pindah. Ya aku tuh pengennya tuh ini Pranata Humas kan tahu kan. Cocok lah ya lu ya. Cocok. Pengen banget gitu kan. Mungkin jadi humas BRSD nanti kali ya setelah ini rilis. Amin. Maaf humasnya, silakan. Pak Ses Badan. Kalau mau merekrut, ya harusnya tuh itu di ses, semua eselon 1 boleh tapi di ses, nggak boleh di direktur teknis. Ya kalau enggak di biro humasnya langsung kayak gitu. Jadi aku sedih banget, aku pengen buat humas kayak gitu sih sebenarnya. Cocok sih. Makanya mudah-mudahan ini rilis. Pak Ses ngeliat, Pak Kabadan ngeliat, wah cocok nih. Wah. Iya nggak? Silakan. Kita doain teman-teman. Oke sih, tapi banyak orang tuh yang kayak mungkin ada mindset tuh kalau masuk ke LPNS tuh bakalan orangnya tuh kolot-kolot tua-tua gitu. Kayaknya nggak KKP banget ya. Bukan. Meskipun kita ya pasti ada yang berumur, cuma tuh tetap berjiwa muda semua loh. Iya, ya semangat. Di punya aku gitu soalnya. Di punya kamu juga nggak sih? Terus ide-ide yang anak-anak baru tuh bener-bener yang ditunggu. Nah, tapi jangan nyampe kita attitude juga nggak ada. Nah, itu yang dibenci sama atasan kita. Juga. Bukan berarti kita ngomong kayak gini, oh kita bisa seenaknya kok. Ya enggak juga. Bener-bener kita pokoknya kita masuk dimanapun itu, mau CPNS mau apapun itu, ketika kita masuk pertama kali ya tetap kerja aja udah. Betul, ya kerja sebaik mungkin yang bisa kita kasih gitu untuk negara. Betul. Titik itu aja, nggak usah mikir oh penampilan gimana, oh pendapat orang gimana, nggak usah sama sekali, atau oh uang aku nanti gimana, apalagi itu ya nanti akan mengikuti semua. Betul. Itu loh maksudnya. Terus
penting lagi tuh kalau jadi PNS tuh jangan pernah nolak apapun yang ditugaskan Benar. sama atasan. Atasan itu udah bisa nilai, artinya ini anak ini yang mampu untuk mengerjakan ini. Benar. Jangan sampai bilang, oh enggak kita nggak bisa, oh kita nggak mau, oh enggak. Bukannya PNS diktator, bukan. Karena setiap atasan itu tahu kapasitas si stafnya masing-masing. Kita nggak mungkin dikasih amanat kepercayaan, nih tolong Wisnu kerjain ini. Itu atasan udah tahu, karena kita yang mampu. Jadi kadang kan ada beberapa ya oknum, oh nggak bisa. Apalagi misal diganggu di rumah, kita udah pulang, enggak. Bagi saya waktu itu emang ada waktu untuk keluarga, cuma saat atasan membutuhkan ya kenapa sih kita nggak bantu gitu selama kita bisa. Kalau aku sih misal atasan tiba-tiba minta ini, ya udah berarti atasan percaya sama kita bisa bantu, ya udah kita bantu. Toh kita juga kan kerja bukan emang buat atasan, bukan, kita buat rakyat kan. Nah itu, jadi mikirnya jangan pernah berpikir oh kenapa sih atasan kita ngerepotin kita terus, enggak. Intinya kita baik sangka, atasan itu tahu kapasitas kita, kayak gitu aja sih. Dan emang bekerja tuh emang beda ya, orang yang bekerja biasa, bekerja banget sama yang bekerja dengan hati itu beda ya. Betul. Kita tuh dengan hati tuh berarti kita melayani, karena PNS kan melayani. Melayani. Itu budaya itu tuh harus diingat banget, melayani. Kita tuh bukan yang harus dilayani, tapi kita tuh melayani. Ketika kita udah punya mindset itu ya otomatis kita ngasih yang terbaik yang kita punya gitu. Itu tuh kayak gitu. Dan ini kalau dari aku pribadi, kalau aku bekerja tuh ada tipsnya. Ketika kita bekerja, kita pasti punya atasan dong. Nah, ketika kita punya atasan tuh, apapun yang dilakukan atasan, aku memposisikan diri aku tuh aku sebagai atasan. Betul. Kita pada staff nih, kita sebagai atasan. Jadi itu apa yang kayak aku nggak pengen nih staff aku kayak gimana, ya jangan aku lakuin. Benar. Ketika kepengen nih aku kalau sebagai atasan tuh pengen staff aku tuh nurut, staff aku juga gini, ya kita akan melakukan itu. Jadi kita mindsetnya udah step ahead, jadi di atasnya gitu. Ketika kita nanti misalkan dikasih kemampuan, oh besok jadi atasan, kita akan memposisikan diri kita jadi atasannya lagi itu. Gimana yang mau di atasan tersebut mau sebagai kita gitu, padahal kita memposisikan ya kita sebagai si atasan itu gitu. Jadi ya dengan begitu ya bukan menyenangkan atasan juga, tapi bekerja sesuai kemauan atasan tuh gimana ya, alurnya tuh kan beda-beda ya, setiap orang beda-beda, terus gimana cara mendapatkan goalnya juga beda-beda gitu kan. Misalnya satu pakai sistem yang A, satu sistem yang B, beda-beda seperti itu. Jadi ya kita harus tetap fleksibel itu. Dan nggak bisa jadi PNS itu terlalu idealis tuh nggak bisa ya, nggak boleh ya. Aku harus A ya, nggak boleh. Nggak gitu bisa, ya. semuanya ada pertimbangan. Tapi banyak ya orang yang kayak gitu. Masih ada, cuma ya kita yang anak baru janganlah. Jangan ya. Jadi apapun idealisme kita harus hilangkan. Idealis kita yang terbaru adalah untuk kesatuan negara kita ya. Sampai bos aku tuh selalu bilang kerja itu kita imbangkan antara logika dan hati. Saat logika kita mengatakan kita harus kayak gini, hati ikutin buat mempertimbangkan, oh kalau kita nggak kerjain nanti gimana gitu. Itu diimbangin bebannya gimana, coba pakai perasaan juga gitu. Sahabat perasaan lebih dominan, logika mainin. Ya, pokoknya atasan aku tuh di sana tuh ngajarin tuh bener-bener kita tuh kerja harus bener-bener dari hati dan suka dulu. Makanya kayak riset kita capek itu ya nggak akan ngerasa capek karena kita have fun aja di bawah laut, ketemu orang nelayan pada cerita, oh iya mas kita KKP begini loh, ternyata gini-gini. Kita kadang suka dengerin mereka, oh, ternyata celotehan mereka seperti ini ya kalau di posisi. Kita bukan pejabat sih, cuma intinya kita barangkali ada yang nonton. Mungkin kita remah-remah rempeyek di KKP ya. Barangkali ada yang nonton. Ya intinya kita di KKP juga sama-sama berjuang ya untuk jadi KKP yang baik dan bermanfaat. Aku sih buat KKP tetap jadi pendengar sejati masyarakat pesisir, khususnya nelayan, sahabat nelayan lah ya, maksudnya sahabat nelayan. Dan untuk teman-teman yang bagian riset perikanan atau kelautan, tetap terus semangat untuk melakukan riset, apalagi negara kita negara yang rentan terhadap bencana ataupun banyak sumber daya belum tereksplor. Yuk semangat sama-sama kita majukan potensi yang ada di laut kita, selamatkan rakyat-rakyat pesisir kita yang dari bencana dengan hasil riset dan kebijakan kita. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ke KKP, karena KKP udah memberikan kesempatan buat sekolah, eksplor potensi juga buat aku kan. Dan
semua jajaran yang di KKP lah, intinya sukses selalu, sehat dan jaya selalu KKP. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.